Mendapat tagihan listrik dengan tarif yang dinilai tak wajar, puluhan warga memprotes kantor PLN Kota Depok Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Sebagian pelanggan PLN mengaku tagihan listrik mereka melonjak hingga 300%. Puluhan warga protes dan mendatangi kantor PLN di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ini untuk mendapatkan kejelasan tentang tagihan tarif listrik yang dinilai tidak wajar. Bapak yang bilang mohon maaf, orang komplain ini pembayarannya tinggi. Tetapi warga tidak mendapatkan kejelasan tentang tagihan mereka karena pihak PLN kantor cabang Sukmajaya tidak bisa memberikan keterangan. Warga pun kecewa karena lonjakan tagihan listrik ini dirasa sangat memberatkan. Beberapa warga mengaku tagihan listrik mereka pada bulan Juni ini naik hingga lebih dari 300%. Saya nggak tapi pemakaian normal? Normal. Ya kalau naik 200-300 oke, saya masih ngerti. Tapi kalau misalnya 4 juta, terus 4 juta ya nggak mungkin lah. Saya harus bayar 394.000. Nah itu rumah ditempatin nggak? Rumah kosong, kita punya kontrakan 4 pintu tapi kosong. Kosong? Iya. Itu jarang dipakai listriknya? Jarang, Bang. Kaget ya? Malam aja lampu-lampu. Meski sudah melapor, warga belum juga mendapat jawaban atas kasus mereka. Dilema pun dihadapi mereka karena jika tidak membayar akan didenda hingga pemutusan aliran listrik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. PT PLN menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk pengguna daya 450 dan 900 volt per ampere. Direktur Niaga dan Manajemen PLN menjelaskan kenaikan tarif murni dari kenaikan pemakaian pengguna listrik pada April dan Mei lalu. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta PT PLN untuk proaktif menjelaskan perihal kenaikan listrik yang dialami warga. Pada waktu bulan Maret dan bulan April melakukan pencatatan meter yang dipakai oleh pelanggan itu melalui rata-rata 3 bulan ke belakang. Nah, 3 bulan ke belakang ini adalah pemakaian yang normal dia, yang dimana dia bekerja di kantor, hidup seperti biasa. Jadi pemakaian 3 bulan kita hitung mulai dari Desember, Januari, Februari gitu 3 bulan ke belakang. Tapi pada waktu COVID kan kebanyakan polanya berbeda. Sebagian besar itu bekerjanya di rumah, sehingga pemakaian mereka melonjak. Tetapi kita karena melihat ke belakang 3 bulan tadi, maka yang kita gunakan adalah rata-rata 3 bulan ini. Artinya ada selisih dari rata-rata 3 bulan dengan pemakaian sebenarnya. Dan ini terjadi di 2 bulan berikutnya, pada bulan April juga begitu kita lakukan. Nah, pada waktu kita bulan April dan akhir Mei itu, kita melakukan pencatatan, Pencatatan ini yang kita lakukan, ya. Kemudian itu kita lihat angka sebenarnya. Tentu saja kan ada selisih. Nah, selisih inilah kelihatan seperti lonjakan, tetapi sebenarnya itu adalah pemakaian real daripada pelanggan. Kami meminta kepada manajemen PLN untuk lebih terbuka, proaktif dan cepat dalam menangani pengaduan konsumen, dan konsumen juga jangan segan untuk melapor ke PLN karena ini adalah hak kita, hak konsumen, agar hak kita tidak dilanggar oleh PLN selaku penyedia listrik di Indonesia. Tidak diberi gaji dan sering mengalami penyiksaan, 2 orang WNI ABK kapal Cina nekat melompat ke laut saat melintas di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Beruntung mereka berhasil diselamatkan oleh seorang nelayan setelah 7 jam mengapung di laut. Andri Juniansa asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Renaldi asal Pematang Siantar, Sumatera Utara dibawa warga ke Mapolsek Tebing Karimun, Kepulauan Riau. Kedua ABK kapal Luking Yuan Yu 213 ini sebelumnya ditemukan mengapung di perairan STX Kabupaten Karimun oleh seorang nelayan. Para korban mengaku nekat terjun ke laut karena kerap disiksa, tidak diberi gaji, dan tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga. Berupa penyiksaan, ngomong kotor. Penyiksaan yang diterima seperti apa? Ya misalkan kerja lelet-lelet sedikit, tendang. Kalau ngomong kotor tuh ya hampir hari-hari udah kayak sarapan pagi. Saya sudah pedih, tidak kuat. Jadi teman itu saya ajak semua, cuma takut katanya, takut ngambil resiko. Saya bertahan 7 jam di laut. Dengan
dengan ya bellboy. Jadi nyampe di tempat kita di wilayah tebing ini di Kabupaten Karimun jam 7 tadi pagi. Kita amankan dalam keadaan sudah basah dan pakai pelampung ini yang di samping ada pelampung. Kemudian pada saat pertama kita lakukan rapid test. Tadi hasilnya non reaktif di puskesmas ya. Kedua korban perdagangan manusia ini sebelumnya dijanjikan bekerja di pabrik tekstil dan baja di Korea. Oleh PT Duta Group asal Jakarta, keduanya dijanjikan upah 25 juta hingga 40 juta rupiah. Saat ini masih ada 11 WNI yang berada di kapal Longking Yuan Yu 213. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai gereja-gereja ortodoks di Moskow telah dibuka seiring pencabutan lockdown di Rusia. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.